Sirkuit pertama itu Pasar Sapi. Veda Ega Pratama bukan dilahirkan di pedok mewah. Lupakan sirkuit modern, aspal mulus, atau pit lane ber-AC. Sirkuit pertamanya adalah Pasar Sapi. Ya, kamu tidak salah dengar. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, ada sebuah pasar hewan bernama Siono Harjo. Disitulah bocah bernama Veda kecil memacu gas, melewati jalanan kotor, kadang masih ada pohon di tengah lintasan. Di sanalah training ground pembalap masa depan Indonesia ditempa. Dulu latihannya cuma di sebelah sana, belum ada aspal, kotor banget, masih ada pohon di tengah. Kenang Veda. Inilah bukti nyata bahwa medan seadanya bukan alasan. Dari pasar becek itulah lahir seorang pemenang Red Bull Rookies Cup. Sebuah pengingat keras buat siapa saja. Bukan tempatnya yang menentukan masa depanmu, tapi seberapa besar kamu mau bergerak. Sang ayah, sang guru, sang navigator. Di balik Veda Ega Pratama, ada nama besar yang tak banyak disorot kamera, Sudarmono. Seorang mantan pembalap nasional yang pernah ngebut dari jalanan liar hingga sirkuit Asia. Ia bukan ayah yang memaksakan ambisi, tapi mentor yang membukakan jalan. Saat Veda mulai jatuh cinta pada motor, Sudarmono tahu ini bukan tentang rem dan gas doang, ini soal arah. Maka ia ajarkan strategi, etos latihan, dan paling penting, peta menuju dunia balap yang sah. Kamu pengen jadi seperti ini? Kalau iya, latihan terus. Kalau nggak niat, mimpimu bakal berhenti di sini, tegasnya. Dengan metode keras tapi penuh cinta, Sudarmono bukan cuma mendidik anak, ia mencetak generasi. Veda tak cuma balapan, ia membawa misi keluarga. Dan inilah peran ayah yang tak tergantikan, navigator sejati di balik layar. Filosofi latihan dari jalanan ke dunia. Di Pasar Sapi Siono, bukan hanya ban motor yang diasah, tapi mental, kecepatan, refleks, ketahanan. Sudarmono melatih Veda untuk bertarung, bukan sekedar membalap. Karena buat dia, balapan adalah bentuk paling murni dari adu strategi dan nyali. Lintasan tanah itu jadi tempat di mana kelincahan Veda ditempa sejak kecil. Tiap tikungan jadi ujian karakter, tiap putaran jadi simulasi mental juara. Sudarmono tahu, sirkuit dunia nggak selalu adil. Tapi kalau anaknya dilatih dari tempat yang lebih brutal, dia bakal siap hadapi tekanan di level manapun. Inilah pelajaran pertama. Kalau kamu bisa bertahan di lintasan becek, kamu bisa menang di Mugello. Dan Veda membuktikannya sendiri, 10 tahun setelah hari pertama latihan di tanah berlumpur itu. Tidak pernah dipaksa, tapi harus berniat. Sudarmono tak pernah memaksa Veda, tapi juga tidak memanjakan. Ia biarkan anaknya jatuh cinta dulu dengan motor. Kalau cinta itu tumbuh, barulah ia tunjukkan. Jalan ini berat, tapi bisa. Veda kecil diperlihatkan video-video balapan, dikenalkan dengan seragam rider, dibuat penasaran. Dan saat Veda bilang ingin balap, sang ayah langsung serius. Kalau kamu cuma pengen-pengen doang, mending berhenti. Semuanya harus punya niat, karena dunia balap nggak main-main. Di sini, kalah artinya tertinggal. Cedera bisa datang kapan saja. Tanpa niat dan latihan keras, mimpi cuma jadi mimpi. Dan Veda, dia pilih latihan, pilih bertahan, pilih bangun lebih pagi saat yang lain masih tidur. Karena sejak awal, ia tahu mimpinya harus dibayar lunas dengan keringat. Start lebih dulu dari umur 4 tahun. Banyak pembalap baru mulai balap usia belasan. Veda, umur 4 tahun sudah gas di sirkuit mini GP. Saat bocah lain masih belajar naik sepeda roda 3, Veda sudah punya helm sendiri. Masuk umur 8 tahun, dia udah main motocross dan road race. Jalurnya lengkap, gak ada shortcut. Tiap kategori dilibas satu persatu. Progresnya bukan instan, tapi konsisten. Ini bukan tentang bakat aja, tapi pola latihan dan komitmen sejak dini. Veda belajar dari bawah, dari motor kecil, latihan fisik, hingga jatuh bangun di trek lokal. Dan justru karena startnya lebih awal, skillnya berkembang lebih matang. Saat masuk usia remaja, ia sudah punya jam terbang yang melampaui rider sebayanya. Inilah pondasi yang bikin Veda beda, bukan karena punya nama besar, tapi karena kerja kerasnya dimulai sebelum SD. Jalur resmi, Astra Honda Racing School. Veda nggak hanya dibekali semangat dan teknik jalanan. Sudarmono tahu, untuk masuk ke dunia MotoGP, anaknya harus melalui jalur resmi. Maka dimulailah langkah strategis, masuk ke Astra Honda Racing School atau AHRS di tahun 2019. Bukan akademi sembarangan, ini adalah program pencarian bakat paling ketat dari pabrikan Jepang di Indonesia. Seleksinya brutal, ratusan anak ikut uji coba, cuma 2 yang dikirim ke tahap Asia. Gratis, tapi bukan berarti mudah.
Dari sini, Veda mulai paham struktur balap profesional, seleksi nasional, regional Thailand, Asia, dunia. Ini bukan program mimpi, tapi pipeline nyata menuju MotoGP. Lewat AHRS, Veda dapat akses pelatih, data, motor, dan kesempatan kompetisi internasional. Inilah titik di mana mimpinya tak lagi sekedar harapan keluarga, tapi jadi proyek prestasi nasional. Dan sejak itulah, nama Veda muncul di radar dunia. Debut Asia dan dominasi Eropa. Setelah lolos dari jalur AARS, Veda mencetak gebrakan. Tahun 2022, debut di Asia Talent Cup saat usianya baru 14 tahun. Langsung finish peringkat 3 klasemen akhir. Tapi itu baru pemanasan. Tahun 2025, dia naik level ke Red Bull Rookies Cup, kasta elit junior di Eropa. Di Mugello, Italia, ia bikin dunia kaget. Double winner di salah satu sirkuit tersulit di dunia. Di Sachsenring, Jerman, dia tambah 1 kemenangan lagi. Total, 3 kemenangan, 5 podium, dan runner-up klasemen akhir. Yang lebih menggetarkan, semua itu dicapai Veda saat usianya masih 16 tahun. Padahal dia bersaing dengan rider-rider Eropa yang dibesarkan di akademi pabrikan, dari sirkuit mewah dengan akses data teknologi tinggi. Tapi Veda lahir dari pasar sapi, dari lintasan tanah, dan tetap bikin geger pedok Eropa. Itulah DNA petarung sejati. Tiket Moto3 yang melawan regulasi. Kemenangan Veda di Red Bull Rookies Cup 2025 bukan cuma piala, itu adalah golden ticket ke kejuaraan dunia Moto3. Tapi tunggu dulu, Veda sebenarnya belum cukup umur. Regulasi Moto3 menyatakan pembalap minimal harus berusia 18 tahun. Tapi karena ia finish sebagai runner-up Rookies Cup, dia dapat dispensasi. Prestasinya terlalu besar untuk diabaikan. Bahkan Honda Tim Asia langsung mengamankan jasanya untuk Moto3 2026. Dan ini bukan sekedar naik kelas, ini lompatan besar. Dari rider Asia langsung ke ajang dunia yang disiarkan global. Artinya, Veda bakal berhadapan langsung dengan rider sekelas Uriarte, Fernandez, dan Carpe. Semuanya kandidat juara dunia. Tapi yang bikin merinding, dia naik ke level itu dengan bekal yang sangat tidak konvensional. Jalan pintasnya bukan lewat sponsor atau duit, tapi lewat performa di track. Pure talent, pure grit. Itulah Veda Ega Pratama. Kemenangan dari sistem yang tak ramah. Di balik semua sorotan ke Veda, ada satu kenyataan pahit. Sistem balap Indonesia belum mendukung regenerasi maksimal. Sudarmono sendiri bilang, kalau bukan karena dia mantan pembalap, anaknya mungkin gak bakal tahu jalur ini. Fasilitas minim, sirkuit langka, edukasi tentang dunia balap nyaris nol. Akibatnya, talenta baru hanya muncul dari lingkungan keluarga pembalap. Itu kenapa Veda terasa seperti pengecualian, bukan hasil sistem. Dan itu mengkhawatirkan, karena kalau tidak dibenahi, Indonesia akan terus mengulang siklus. 1-2 rider tembus dunia, lalu hilang tanpa penerus. Sudarmono bilang jelas, idealnya ada fasilitas dan jalur, kalau enggak, bibitnya itu-itu aja. Dengan kata lain, kalau negara mau punya banyak Veda, sistemnya harus direvolusi. Karena talenta itu banyak, tapi tanpa jalur, semuanya mandek di start line. Warisan terbesar bukan motor, tapi ilmu. Veda Ega Pratama hari ini dikenal sebagai harapan Indonesia di Moto3. Tapi jauh sebelum podium, sebelum bendera merah putih dikibarkan di Mugello, ada satu hal yang paling berharga, warisan pengetahuan dari sang ayah. Sudarmono tidak hanya memberi motor, tapi juga memberi jalur. Ia menanamkan strategi, arah dan mental juara sejak kecil. Inilah yang membedakan Veda dari pembalap lain. Ia tak hanya cepat, tapi tahu kenapa harus cepat. Ia tak hanya berani menyalip, tapi tahu kapan harus menunggu. Warisan ini tak bisa dibeli, hanya bisa diturunkan. Dan kini, Veda siap membawa ilmu itu ke level dunia. Di Moto3, dia bukan cuma membawa helm dan nomor 9, tapi juga membawa cerita ribuan anak kampung yang bermimpi. Sebuah pesan bahwa dari pasar sapi pun kamu bisa sampai ke grid start kejuaraan dunia, asal ada ilmu, arah, dan keberanian.